Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Anak sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi dengan bahasan. Kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai kisi-kisi persiapan untuk menghadapi penilaian akhir semester. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi Al-Quran Hadis kelas 8. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya kisi-kisi kelas 8 KIHA ini insyaallah akan meliputi materi matnya, yakni mat iwad, mat layin, dan mat arilis sukun. Kemudian kita juga akan membahas Quran surah Al-Fajr ayat 15-18, kemudian surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Kemudian surah Al-Maun dan hadis tentang berbagi. Tapi kita akan membahas yang materi yang bahasan anggap paling penting, yaitu mat dan surah Al-Fajr, ya, mat dan surah Al-Fajr. Selanjutnya anak-anak bisa membacanya, melihat materi-materi yang telah bahasan bagikan. Baik anak-anak sekalian, kita akan bahas yang pertama tentang mad, ya. Mad. Secara umum mad itu ada 14 anak-anak sekalian, tapi kali ini kita akan membahas mad ada 3 sesuai dengan materi, yaitu mad yang pertama mad iwad, mad layin, dan mad arilis sukun. Mad iwad sendiri anak sekalian itu artinya adalah pengganti tanwin. Mad iwad artinya pengganti tanwin. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah jika ada fathah tanwin yang berada di akhir kalimat atau di akhir waqaf, ya, ketika dia berposisi atau kedudukannya sebagai mad, kedudukannya sebagai fathah tanwin, maka dia berubah menjadi mad dibaca panjang. Ya, dia berubah menjadi mad dibaca panjang. Pak Hasan akan berikan contoh, misalkan kalau anak-anak membuka surat Al-Adiyat, ya, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Nah, perhatikan di sini anak-anak sekalian, kata-kata dhabha itu kan aslinya adalah dhabhan, ya. Di situ ada fathah tanwin. Ya, anak-anak bisa lihat surat Al-Adiyat sekarang, ya. Wal 'adiyati dhabhan, aslinya dhabhan. Karena dia ini di akhir kalimat, maka dia berubah menjadi mad. Ya, contohnya wal 'adiyati dhabhan, dhabhan berubah menjadi dhabha, dipanjangkan huruf h-nya. Nah, itulah dinamakan dengan mad iwad. Mad iwad ini kedudukannya sebagai pengganti fathah tanwin. Ya, sekali lagi pengganti fathah tanwin. Dhabhan menjadi dhabha, dipanjangkan h-nya. Ya. Kemudian contoh yang kedua, fal muriyati qadhan. Aslinya qadhan menjadi qadha. Ya, begitu pula seterusnya. Ya. Fal mughirati subhan. Subhan menjadi subha. Begitu juga dengan ayat-ayat yang selanjutnya yang berkaitan dengan fathah tanwin di akhir ayat atau diwakafkan, maka dia berubah menjadi mad, ya, dipanjangkan 2 harokat. Jadi mad iwad ini anak-anak sekalian panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian kita lanjut mad yang kedua, yaitu mad layin. Layin itu artinya lunak, artinya melunakkan bacaan.
Kapan terjadinya mad layin? Mad layin terjadi jika ada waw mati atau waw sukun dan ya sukun. Ada dua huruf, ingat-ingat, ya sukun atau waw sukun. Ya. Didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Jadi sebelum wa atau sebelum ya sukun ada huruf yang berharokat fathah dan terletak di akhir ayat. Setelah itu ada satu huruf yang lain. Setelah itu ada satu huruf yang lain. Itu namanya mad layin, ya. Mad layin. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Quraisy. Nah, ro-nya berharokat fathah. Setelah huruf ro ada ya sukun. Quraisy, dan ada huruf satu yang terakhir yaitu shin. Quraisy. Quraisy di akhir ayat. Kalau dia di tengah ayat, maka dia tidak termasuk mad layin. Li'ila fi Quraisy. Quraisy. Nah, membacanya dengan cara melunakkan suara atau melunakkan bacaan. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Li'ila fi Quraisy 2 boleh, ataukah Li'ila fi Quraisy 4 boleh, ataukah Li'ila fi Quraisy 6 juga boleh. Ya. Mad iwad tadi berapa? 2 harokat. Mad lain 2 boleh, 4 boleh, 6 juga boleh. Ya. Contoh yang kedua, mad lain. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Was-shayf, so berharokat fathah, setelah itu ya sukun, dan terakhir ada satu huruf lagi yaitu huruf fa tadi. Was-shayf. Nah. Falyabudu rabb hadzal bait. Bait, ya. Ba-nya berharokat fathah, setelah itu ya sukun, dan satu huruf terakhir yaitu ta, ya. Alladzi at'amahum min ju'. Ju' termasuk mad lain atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena jimnya berharokat apa? Berharokat dhamma, bukan berharokat fathah. Harusnya berharokat fathah. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. Khaufnya termasuk mad layin. Kenapa termasuk mad layin? Karena kha-nya berharokat fathah, dan setelah itu ada waw sukun. Ingat-ingat, ya sukun atau waw sukun, ya. Kemudian yang ketiga, kita bahas yang ketiga, yaitu mad arilis sukun. Mad aris sukun adalah mad yang terjadi jika ada mad tabi'i. Sebelumnya anak-anak mungkin pernah mendengar ada yang namanya mad tabi'i atau mad asli, ya. A, I, U itu mad tabi'i, contoh, ya. Ma, mi, mu itu mad tabi'i, mad asli yang panjangnya 2 harokat, ya. Tetapi mad tabi'i ini jika terletak di akhir kalimat anak-anak sekalian dan ada satu huruf yang terakhir, maka dia akan berubah menjadi mad arid lis sukun. Contoh, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun. Waw sukun sebelumnya berharokat dhamma. Kafiru, ru. Ro-nya berharokat apa? Dhamma. Begitu pula dengan ya mati. Ya mati. Jika sebelumnya berharokat kasroh, misalkan muhsinin wallahu yuhibbul
yuhibbul muhsinin. Muhsinin. Ya. Sebelum ya mati kan ada huruf sin berharokat kasroh, sinin. Nah. Kemudian alif mati, sebelumnya berharokat fathah, pasangan gitu ya. Jadi kalau sebelum alif mati maka sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Kalau ada ya mati sebelumnya berharokat kasroh. Kalau waw mati sebelumnya berharokat dhamma. Tadi ya. Kafirun kul ya ayyuhal kafirun. Itu contoh untuk waw sukun. Kemudian contoh untuk ya sukun. Wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsinin. Itu contoh untuk ya sukun. Kalau untuk alif sukun contohnya bagaimana, Pak? Contohnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gitu ya, ban. Ya, ban kan panjang. Ba-nya kan setelah ba ada alif mati. Nah, huruf ba-nya berharokat fathah ya, berharokat fathah itu pasangannya ya. Dan terletak di akhir kata ada satu huruf terakhir. Itu mat anak-anak sekalian. Nanti pertanyaannya seputar itu, matnya, mat iwat itu contohnya bagaimana, lain contohnya bagaimana, berapa harokatnya. Itu contoh-contoh soal-soal yang Pak Hasan berikan di PAS nanti itu ya. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas tentang surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan surat Al-Fajr juga sampai ayat ke-18 ya, ayat 15 sampai ayat ke-18. Sekarang kita sama-sama membahas Al-Fajr ayat 15. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Kita baca artinya. Adapun manusia, ini ciri-cirinya manusia, salah satu ciri manusia ya. Apabila Tuhannya mengujinya, Allah berikan dia cobaan, misalkan Allah berikan dia kekurangan, atau Allah berikan dia kesenangan. Jadi kesenangan, harta benda yang Allah berikan kepada kita itu juga termasuk ujian. Jadi ada ujian kekurangan, kemudian Allah berikan kita keutamaan, kemuliaan, kelebihan, itu juga ujian. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberi kesenangan, Allah berikan dia kesenangan, Allah berikan dia kemuliaan, maka dia pun berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Dia mengatakan, Rabbi akraman, Tuhanku ini telah memuliakanku. Jadi tolak ukur Allah memuliakan dia, Tuhan memuliakan dia adalah ketika Allah berikan harta benda. Padahal tidak, anak-anak. Ya, tidak mesti. Jika patokan Allah berikan kita harta, kemudian kita menganggap bahwa seseorang itu mulia, maka coba tanyakan orang yang mempunyai harta yang paling banyak di dunia. Anak-anak pernah dengar kisah Korun yang hartanya bergudang-gudang ya, mempunyai kunci yang banyak, kunci gudang yang banyak, isinya harta semua. Tapi apakah Korun ini adalah orang yang mulia? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dia durhaka kepada Allah. Jadi kekayaan yang Allah berikan kepada kita belum tentu Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita, belum tentu Allah muliakan kita. Ya. Tetapi itu adalah ujian bagi kita. Contoh kedua, kedudukan atau jabatan. Jika Allah berikan kita kedudukan yang besar di mata manusia, orang lain memuliakan kita, belum tentu Allah itu memuliakan kita di sisi Allah. Contohnya adalah Fir'aun, raja yang paling kejam, ya, raja mempunyai apa saja. Dia dimuliakan oleh rakyatnya, tapi apakah dia dimuliakan oleh Allah? Belum tentu. Jadi di sini tolak ukurnya adalah
ketika kita beramal soleh, walaupun kita diberikan ujian berupa kekurangan harta, maka seseorang itulah menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ayat yang ke-15 ini anak sekalian, anggapan manusia yang keliru bahwasanya jika dia diberikan sesuatu oleh Allah, kebaikan oleh Allah, dia menganggap bahwasanya Allah pasti memuliakan dia. Belum tentu ya, belum tentu. Kemudian yang kedua, Al-Fajr ayat 16. Kita baca sama-sama lagi. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya. Yang pertama tadi ayat 15, Allah berikan ujian berupa kelebihan harta, kemuliaan. Nah, yang kedua Allah berikan ujian berupa kekurangan harta. Apa respon orang yang seperti ini? Dia mengatakan, Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Jadi tolak ukurnya adalah pemberian Allah. Kalau Allah nggak berikan dia rizki, dia langsung bersuudzon kepada Allah. Ini pasti Allah menghinakanku. Belum tentu. Anak-anak pernah baca kisahnya Abu Hurairah. Abu Hurairah orang yang tidak punya apa-apa anak ketika hijrah ke Madinah. Bahkan beliau radhiyallahu taala anhu tinggal di masjid. Tapi apakah Abu Hurairah yang tidak punya apa-apa ini, yang tidak punya harta, dia termasuk orang yang hina di sisi Allah? Tidak. Bahkan Allah memuliakannya. Bahkan sandalnya ya kedengaran di surga. Ya, sandalnya Abu Hurairah ini sudah terdengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata sudah ada di surga. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun beliau miskin. Ini menunjukkan bahwasanya kekayaan, kekurangan itu bukan tolak ukur Allah memberikan kita mulia atau Allah memberikan kita suatu kehinaan. Tidak. Yang menentukan tolak ukur kita adalah di sisi Allah adalah amal soleh kita. Amal soleh kita. Nah, oleh karena itu, anak sekalian, kalau ingin dimuliakan oleh Allah, segera beramal soleh. Jadi inti dari ayat 16 ini adalah anggapan orang kalau tidak diberikan sesuatu oleh Allah, maka dia menganggap bahwasanya ini adalah hinaan dari Allah. Hinaan dari Allah, padahal bukan. Ya. Kebalikan dari ayat 15 tadi. Sampai di sini. Sebab orang-orang yang tadi, ya, sebab orang-orang yang tidak dimuliakan oleh Allah, salah satunya adalah la tukrimunal yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Seorang itu bisa dihinakan oleh Allah, sebabnya salah satunya adalah mereka tidak memuliakan anak yatim, menghardik anak yatim, ya. Kalau di dalam surat Al-Maun itu mereka menghardik anak yatim, kemudian tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin dan lain sebagainya, ya. Jadi anak yatim ini mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rawat, ya, kalau kita ada rezeki kita berikan kepada mereka, kita sayangi mereka. Nah, kenapa kok ada kemuliaan, ada pemuliaan dari Allah untuk anak yatim? Karena mereka telah ditinggal oleh ayahnya, ya. Kalau kita masih mempunyai orang tua, kita masih disayang oleh orang tua. Tapi kalau anak yatim, mereka tidak ada kasih sayang dari orang tuanya karena orang tuanya sudah meninggal. Oleh karenanya Nabi, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk memuliakan anak yatim. Jadi ayat 17 ini sebab orang-orang yang tidak dimuliakan oleh Allah itu salah satunya adalah tidak memuliakan anak yatim. Kalau kita ingin mulia di sisi Allah, kalau kita ingin diberikan semua keutamaan oleh Allah, ingin diridhoi oleh Allah, ingin dicintai oleh Allah, maka cintailah anak yatim. Baik, itu ayat yang ke-17. 18 anak-anak, mari kita baca bersama-sama. Wala tahadduna ala ta'amil miskin
Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, ya, tidak menganjurkan orang untuk memberi makan orang miskin. Sudah tidak beri, tidak juga ngajak orang lain untuk beri makan orang miskin. Nah, ini salah satu orang-orang yang tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang ini termasuk orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak baca surah Al-Maun tadi, ya, seperti yang Pak Hasan jelaskan, ya, mereka juga termasuk pendusta agama. Ya. Allah katakan, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Ya. Salah satunya adalah mereka tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Itu termasuk sesuatu perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 18 ini salah satu ciri orang yang dihinakan oleh Allah, yang dicela oleh Allah, yang tidak diberikan kemuliaan oleh Allah adalah mereka yang tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Baik, Pak Hasan kira cukup ya pembahasan kisi-kisi ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik ya. Ini secara umum, kisi-kisi secara umum anak-anak sekalian ya. Intinya mat tadi insya Allah keluar semua. Kemudian surah Al-Fajr ayat 15, 16, 17, dan 18 ini juga insya Allah semuanya akan keluar. Selamat mengerjakan soal-soal Al-Quran hadis di penilaian akhir semester. Semoga semuanya sukses dunia dan sukses akhirat insya Allah. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa bersama. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.